Yes, kalian membaca judul dengan tepat. Gua nggak suka dapat 1 juta subscriber. Gua nyesel. Gua terlalu banyak emosi negatif keluar ketika gua menjadi salah satu dari konten kreator atau YouTuber yang memiliki 1 juta subscriber. Kenapa bisa begitu? Gak ada bumper, karena masih belum tahu juga ini nama acaranya apa, nama bagian playlistnya apa. Tapi ya, lagi-lagi Eno ngobrolin tentang mungkin dirinya sendiri. Tentu harusnya video ini dimulai dengan terima kasih. Ya, harusnya bilang terima kasih dulu ya, karena udah ngebuat channel ini bisa 1 juta subscribers. Ya karena mau nggak mau, ini semua bisa terjadi karena kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu gua dan kalian. Ya walaupun secara persentase lebih besar saya dong yang kerja keras, ya nggak sih? Bikin video, mikirin skrip, syutingnya, kejar deadline-nya, cari-cari informasinya, terus terima berbagai macam konsekuensi dari membuat video tersebut. Dan tentu saja yang ngedit video ini Raymond, Hasan, ada editor-editor lain juga, tim-tim sebelumnya, kolaborator-kolaborator sebelumnya yang dari ada channel ini berdiri. Ya tentu porsinya lebih besar daripada kalian yang sesimpel klik tombol subscribe atau tinggal nonton. Tapi bukan berarti kalian nggak layak mendapatkan terima kasih ya. Tetap gue bilang terima kasih. Tapi ingat ya, tetap kerja kerasnya di gua. Channel ini adalah channel yang mendapatkan julukan sebagai channel YouTuber tua gagal karena dimana teman-temannya atau angkatannya YouTube udah kayak ini ngampus ya. Ada angkatan-angkatannya gitu, yang dimana banyak yang udah ngelewatin 1 juta, 10 juta. Tapi gue bahkan dulu 100.000 aja susah, terus baru sekarang gitu 1 juta sampai yang angkatan-angkatannya udah nggak di YouTube lagi gitu. Dan menurut gue jadi layak dirayakan sih buat lu pada juga gitu yang ngikutin gue dari berat gue masih 120 kilo, gue masih bikin konten tentang ngajarin orang jadi YouTuber, pindah ke konten-konten edgy untuk beda dan mengkritik culture YouTube, konten-konten meme, dan sampai akhirnya menjadi commentary channel yang sekarang dan mendapatkan 1 juta subscribers. Thank you sih, dan mari kita rayakan sih. Namun yang gue rasakan awalnya seneng, happy, yay gitu. The numbers, the 1 juta is there, is on everything, on the phone, on the PC, on the web. Kelihatan 1 juta, bangga, seneng. Tapi gue jadi sedih, gue jadi murung, gue jadi nggak ada energi, gue jadi malas bikin konten lagi. Yes, itu yang terjadi sekarang. Gue nggak ada drive untuk kayak upload sehari 1 lagi gitu. Bukan lagi, maksudnya masih berlanjut dan meneruskannya gitu. Dan jangan sampai berhenti. Jadi kayak udah 1 juta gitu kan, kayak udah tercapai. Karena memang salah satu drive-nya, salah satu hal yang membuat gue upload sehari 1 itu ya mau nggak mau adalah orang-orang yang masih nggak percaya gue bisa dapetin 1 juta subscribers. Itu bukan menjadi satu-satunya dan hal terbesar yang bikin pengen membuat gue seaktif ini di YouTube ya. Ada banyak hal lainnya, tapi itu salah satunya. Dan ya ngebuktiin dapetin 1 juta subscribers tuh bisa. Gue tahu kan lu ngakuin sosial media strategis, lu bisa nggak? Bisa gitu. Dan ini salah satu caranya gitu untuk bisa 1 juta subscriber. Dan sudah 1 juta setelah ke Chief, akibatnya jadi kayak kok malas syuting ya gitu. Kayak ya tiap hari mungkin gue malas syuting, ngerti gak sih konteks malasnya? Cuman kayak level malasnya tuh berat banget, kayak drive-nya hilang, selesai. Makanya drive ini kalau kalian sadar di berbagai macam video gue hindarin untuk terlalu di highlight dan atau bahkan gue omongin gitu jatuhnya. Kayak karena gue tahu nih bakal begini nih, ngerti gak sih? Kayak ya gue paham diri gue gitu loh. Gue paham diri gue nih kalau misalnya selesai dan kejadian kan, aduh inget lagi gitu. Sebenarnya drive tentang menjadi 1 juta subscriber untuk membuktikan gue bisa 1 juta subscribers itu hilang di sekitar tahun lalu gitu. Nggak kepikiran lagi karena gue enjoy banget, gue nikmatin banget momen gue bisa mengupload apa yang gue mau atau yang dibayar sehari 1 gitu, dengan format yang udah gue kuasai dan penonton bisa terima format tersebut dan gue happy ngelakuinnya. Jadi itu nggak kepikiran lagi. Namun semenjak udah 900.000 subscriber mulai tuh ya kan gue aktif baca komen kan, wah dikit lagi no segala macam. Gue tahu niat kalian baik, gue tahu tujuan kalian baik untuk ngeliatin wah ternyata orang yang selama ini gue ikutin dari gue SMP, SD, SMA, kuliah nggak dapat kerja, dari single sampai punya anak dan lain-lain, yang tadinya susah bahasa 1 juta sekarang udah 900.000, dikit lagi. Gue tahu itu adalah bentuk support, itu adalah bentuk kebahagiaan, dan kalian juga mungkin happy ngelihatnya. Gue ngerti, tapi kebaca sama gue dan ternyata banyak yang peduli, banyak yang support. Jadi ngebuat gue kembali ke arah yuk 1 juta gitu loh. Kayak aduh gitu loh, kayak
Gak ada, kalian gak ada salah sama sekali. Komen apapun yang mau kalian komen, tulis apapun yang mau kalian tulis, ungkapkan apa yang mau kalian ungkapkan. Jangan peduliin gue dalam hal ini bukan sesuatu yang bisa kalian ubah juga dengan gak komen juga gak ngaruh gitu. Tapi udah terjadi gitu. Jadi, dan sekali lagi bukan salah kalian. Ini pengen sharing aja bagaimana gue menghadapi momen 1 juta subscriber yang ke diri gue. Fun fact, channel Eno Bening bukan satu-satunya channel yang udah bisa 1 juta sama gue. Tapi ada sosial media lain yang bukan gue yang pegang, tapi gue yang ngurus, atau gue dipekerjakan untuk ngurus itu udah 1 juta juga. Jadi ini bukan pertama kalinya. Cuman karena ini personal yang gue kuasai gitu, yang gue miliki, jadi ya ini emang pertama kali. Jadi mau nggak mau emang ada kesan yang berbeda di hati dan pikiranku gitu. Dan setelah berhasil itu ya itu yang terjadi. Gue jadi malas upload. Gue jadi kayak udah, gue jadi kayak apain ya gitu ya. Kayak mulai bikin alasan-alasan nggak rasional gitu untuk nggak bikin video. Kayak kemarin ada anime baru keluar gitu, review segala macem, ntar lah gitu. Padahal udah bisa gue review gitu. Atau update berita tentang Johnny Somali ada sebenarnya, tapi kayak ntar deh, kurang lengkap beritanya gitu. Padahal bisa gitu. Menurut gue sih sebenarnya bisa, tapi menurut gue yang lain Hitori Noboku gak kayak pertarungan di kepala yang bilang nggak lengkap. Tapi sebenarnya kalau gue pikir sekarang pas gue bikin video ini, bisa kok sebenarnya gitu. Memang nggak lengkap tapi bisa menjadi sebuah highlight video yang bagus dan bisa update ke teman-teman yang ngikutin case Johnny Somali gitu. Update YouTube mengenai AI, bisa gue bikin videonya. Tapi cuman kayak bikin short doang ini mah gitu. Kayak waktu ketemu beritanya gitu, otak gue tuh bukan yang bilang kayak wah ini ide bagus nih, yuk kita syutingin yuk. Dulu tuh gitu tuh. Sekarang kayak ini mah short doang nih, ini mah bisa di update video di bawah 1 menit nih gitu, dan gak bisa gue explore temanya gitu. Dan setelah gue syuting ini bisa kok sebenarnya gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak gue lagi coba untuk memahami dan berusaha untuk terbuka terhadap hal ini, biar mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman atau mungkin bisa kasih masukan. Tapi itu yang gue rasain, gue nggak nyaman 1 juta. Gue baru sadar ternyata 1 juta ini menjadi kutukan psikologi mungkin atau apalah gitu. Atau mungkin teman-teman yang mengerti psikologi manusia bisa sharing ini apa yang terjadi sama gue. Gue bener-bener males, gue bener-bener menghindari bikin konten. Gue bener-bener untuk ada tabungan. Jadi kalau kalian lihat kok kemarin-kemarin upload gitu, ada tabungan. Maksudnya ada konten-konten yang emang udah ready upload. Tapi kalau diterusin ya udah habis videonya, tidak lagi sehari 1 video gitu. Dan kenapa gue pengen tetap upload sehari 1 video? Itu tantangan buat diri gue, bukan berhenti di 1 juta, ngerti gak sih? Itu tantangan buat gue sendiri untuk gue bisa melakukan ini sebagai aktivitas rutin gue, dan gue seneng, dan tentu meningkatkan traffic, dan tentu mendapatkan juga pundi-pundi di situ. Kayak pengen aja gitu loh, pengen terus aja. Jadi kalau misalnya gue berhenti di 1 juta, enggak gitu. Mungkin berhentinya di setahun gitu, let's say, atau 2 tahun lagi gitu. Bukan 1 juta targetnya. Seperti tadi gue bilang, gara-gara ada sedikit pengen buktiin kalau gue juga bisa kali 1 juta gitu loh. Ke bocah-bocah yang bilang gue gak bisa 1 juta, bisa gitu loh. Gue tahu caranya, cuman kemarin-kemarin belum sempet aja gue lakuin. Karena gue kerja, karena duitnya lebih menggiurkan daripada duit jadi YouTuber. Tapi untungnya gara-gara bikin video ini dan niat bikin video kayak gini, membuat gue jadi mengevaluasi itu. Jadi kayak wow, no gitu loh. Paksain dong gitu loh. Gue gak bilang gue happy ya. Jadi di tahap gue mulai gak happy bikin video. Seriusan, bikin video ini pun gue gak happy. Mungkin kalau kalian lihat ngomongnya udah agak belepotan dan lebih yapping yang menyebalkan daripada yang menyenangkan mungkin. Karena gue gak seneng bikin video ini. Ini gue paksain. Ini gue push diri gue untuk bikin. Ini di tahap gue yang memaksakan diri untuk bikin konten. Bukan yang seru nih bikin konten. Walaupun di perjalanannya pun ada yang kayak gini juga, tapi gak banyak. Dan ini yang momentumnya di 1 juta ini yang bikin kayak, buat apa lagi upload konten? Sudah 1 juta. Dan gue lakuin pemaksaan ini terhadap diri gue karena gak mau gue itu membiarkan kebahagiaan gue itu ditentukan oleh angka. Gue gak mau 1 juta ini sebagai sesuatu yang bahagia gitu, terus selesai bahagia ya udah gitu, terus besok gak dapet 2 juta gue sedih gitu. Ini yang hal yang mungkin juga udah cukup sering gue bilang kan. Gue gak mau kebahagiaan gue ditentukan oleh angka. Bukan berarti gak bahagia, cuman ngerti kan lo maksud gue. Banyak contoh-contohnya lah orang yang kayak views gitu, viral gitu. Gue nggak mau kebahagiaan gue di situ. Gue mau kebahagiaan gue adalah bikin konten, interaksi sama kalian, dan itulah kebahagiaannya. Pundi-pundinya ya bonus bagus. Ya itu mungkin definisinya hobi yang dibayar gitu kan, mendapatkan uang dari hobi yang kau senangi gitu. Dan inilah gue nikmatin di umur gue yang 30-an mau 40 ini. Banyak banget lagi hal yang pengen gue lakuin di channel ini. Gue pengen bikin show baru, gue pengen nyoba formula baru, gue pengen coba konten-konten baru, termasuk video-video kayak gini. Dan gue gak mau berhenti di 1 juta subscribers. Dan gue gak mau itu gak mau kesebut lagi tuh kayak 1 juta gak ada. Itu bukan pemberhentian, itu bukan benchmark itu. Iya tapi bukan, ngerti gak sih maksud gue? Kalian paham gak maksud gue? Gue gak mau menandakan itu sebagai sebuah tanda di hidup gue 1 juta gitu loh. Jadi
pikiran gue jadi malas gitu. Oh ya udah kecampean gitu kan. Dan kalau misalnya gue mau bikin berikutnya berarti 2 juta dong, 3 juta dan segala macam. Padahal bukan itu, dan gue nggak mau itu. Dan gue lagi meriset itu semua nih, pengalamannya, experience-nya di otak gue sekarang sambil bikin video. Gue lagi pengen riset itu semua. Jangan sampai itu yang terjadi dalam mindset gue. Gue pengen happy lagi bikin video. Gue paksakan diri gue untuk kembali ke situ, bukan ke 1 juta subscribers, dan ya udah nggak usah bikin video lagi. Jadi ya, selamat datang di mode yang memaksa bikin video. Dan gue ada rencana untuk bikin video tentang 1 juta subscribers juga, tapi bukan penyesalan, tapi lebih ke pelajaran. Kayak, lu kan sosial media strategis, no, sharing dong strategi lu kenapa bisa 1 juta. Ya, dan itu yang emang pengen gue lakuin gitu. Gue pengen kasih tahu kalian strategi gue dapetin 1 juta gitu. Biar bisa dipelajari, bisa ditiru, bisa dievaluasi, biar kalian paham bagaimana kerjanya. Jadi ya, kalian bisa mungkin 1 juta juga, atau ngerasakan ilmu gue secara gratis, anjay. Gue ngomong kayak gini tuh langsung dikatain sombong dan lain-lain. Padahal jelas-jelas lu pada dari dulu sekolah bayar gitu kan. Kalau mau niat ngajar mau ilmu gratis-gratis aja, ya lucu lu. Dan mau nggak mau jadi semacam video yang mungkin buat kalian yang masih belum percaya gue itu kerjanya apa di luar sana, dibayar karena apa, digaji karena apa, dicari orang gara-gara apa, ya gara-gara gue emang menguasai bidang ini. Menguasai bidang kok YouTuber tua gagal udah nggak lagi, udah 1 juta. Lu mau berapa sekarang? 2 juta, 3 juta, dan nggak akan ada habisnya. Karena tujuan lu bukan meminta Endo bukti bahwa dia legitimate dengan ilmunya, karena tujuan lu sebenarnya adalah nyari-nyari kemenangan kecil aja. Kasarnya ya mau beneran gue berhasil membuktikan ke lu, ya lu nggak bakal sewa jasa gue, nggak ada duitnya. Aduh maaf, videonya jadi balik ke grumpy Eno nih. Padahal pengen ngomongin diri sendiri jadi mental ke troll internet, sorry. Thank you buat lu semua yang udah support gue, yang ketemu channel ini dari lama atau baru, dan nge-subscribe dan nungguin video-video gue, short gue, live gue. Thank you. Nanti ada thank you lagi, tenang, di video 1 juta tuh, tenang aja. Jadi 2 kali lah thank you buat kalian. Jadi ya, itu yang gue rasain. Jujur gue sempat malas banget untuk bikin video. Dan ini pas syuting pun, gue sih ngerasain sparknya mulai muncul lagi nih. Ngobrol-ngobrol kayak gini nih. Mungkin video-video kayak gini yang gue butuhkan untuk mengembalikan the spark, the drive untuk bikin konten sehari satu. Mari kita coba, mari kita rutinkan. Tapi ngomongin apa ya, gue jarang ada yang bisa diomongin kalau nggak dipancing gitu. Makanya gue suka live streaming gitu. Kalau dipancing jadi tahu, oh ini, ya gitulah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama gue yapping kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Gue mau mengurangi kata yapping deh, kayak anak Indonesia tuh apa-apa langsung yapping gitu, merasa lucu, udah yappingnya gitu, kayak curhat lagi gue. Dan seperti yang tadi gue sebut, gue upload video sehari satu dan akan gue lanjutkan sehari satunya. Dan kalian bisa ke channel gue untuk klik video yang menurut kalian belum kalian tonton, kalau kalian masih butuh mendengar suara gue untuk menemani hari-hari kalian. Dan ya, sekian acara yang namanya belum ditemukan ini. Komen di bawah namanya apa ya. Dan ya, untuk kita semua, stay clean and sound. Feelings good about 1 juta is not bad. After that itu yang kayak malas. Oke? Kenapa fitur nutup jumlah subscriber hilang di YouTube?